Bang apa? Adul. Bang Adul, siap. Abang ini? Boim. Bang Boim. Jadi Ya kita udah kompak di luar, kita di dengan yang bantu-bantu nih. Ini Bang apa, Bang? Hah? Namanya Bang apa? Adul. Bang Adul, siap. Abang ini? Boim. Bang Boim. Jadi Bang Boim ini yang buat lupus ya. Halo, selamat malam dengan Skambal 2 TV. Akhirnya kita bertemu lagi di rumah Rahmat Hidayah. Baju udah hijau aja, Mak ya. Bang Mat, ini langsung dengar apa? Pengen dengar lah dari apa? Nah, dulu kita pernah ngobrol-ngobrol, tapi apa alasan balik lagi nih, Bang, ke PSMS Medan? Apa? Salah satu alasannya ya karena anak aku juga mau masuk sekolah, aku udah janji juga mau main stay di Medan. Gayung bersambut juga dengan ini ya? Ya, Dengan dengan manajemen, dengan Pak Ari, Iya. dengan Pak Mul, Bang Andre. Juga karena pelatih juga pas juga sama aku. Iya. Makanya semua udah Klop lah dia ya? klop untuk kembali. Iya. Tapi figur seorang Saragi itu gimana sebenarnya, Bang? Kalau sebelum dia melatih kan Abang juga udah sering sama latihan lah dengan beliau kan di PSAD. Kira-kira oke, alasannya salah satunya beliau lah. Tapi kira-kira gimana seorang ketika di PSAD Abang juga dapat apa ya, nambah stamina di PSAD ketika liga berhenti, gimana kira-kira, Bang? Ya, memang salah satu alasannya karena Bang Saragi juga datang, makanya juga aku nggak berpikir banyak juga kan. Pasti aku juga udah tahu karakter dia udah tahu karakter aku, jadi nggak perlu terlalu banyak adaptasi ataupun nggak perlu basa-basi lah, udah saling memahami lah di luar. Dan di dalam lapangan juga kita udah saling paham lah apa mau dia, gimana cara kerja dia. Oke. Yang ngubungin Abang siapa awalnya? Apakah Abang udah tahu Coach Saragi yang jadi pelatih PSMS atau langsung manajemen yang ngubungi Abang hingga akhirnya dealnya gimana kira-kira, Bang? Sedikit lah. Karena Ya. kan di media sosial ada juga Abang ngopi-ngopi sama Pak Ari itu kan. Ya, manajemen yang ngubungi. Iya. Juga manajemen juga udah bilang mungkin Bang Saragi juga masuk kandidat gitu kan ya. Juga jadi aku termotivasi lah juga untuk kembali ke Medan gitu. Siap. Jadi selain istri, anak ya, lalu juga ada manajemen, lalu ada pelatih yang klop. Oke, sekarang ini Bang ini luar biasa lah. Kayak aku pernah bilang, Bang ya. PSMS Medan itu belum pernah itu sehebat ini dalam tidak kebobolannya, dan bisa dibilang progres golnya juga luar biasa, 9, 4 segala macam, tinggi-tinggi lah dia gitu. Kalau Abang sendiri melihat PSMS saat ini gimana kira-kira, Bang? Ya, kita juga memang tim yang kuat ya, maksudnya dalam cara mainnya agresif, kuat kan, cepat juga dengan counter attack-nya gitu kan ya. Memang luar biasa kalau menurut aku, karena juga di zaman yang pas kayak kita sama Coach Philip atau Coach Coach Ua atau Gomez juga ada kebobolan. Iya. Gitu, biar membolkan banyak juga ada kebobolan. Iya. Ya, ini alhamdulillah kita bisa kompak dari kiper sampai depan. Ya. Abang tersinggung nggak kalau dibilang orang kayak gini, Bang? Dari dengar-dengar lah waktu di Ramai Cup kan betul aku komentator, Bang, dari TV sebelah Arjuna TV kan. Orang bilang RH, walaupun Abang di partai ketiga dan final nggak main. Orang bilang RH cara bermainnya udah beda. Mau untuk turun. Ya kalau aku pribadi ngelihat RH, minta maaf ya dongan-dongan, kadang dia nggak objektif karena aku udah sayang sama dia duluan gitu, udah ngefans. Jadi segala sesuatu yang berbau dengan RH itu pasti mantap menurut aku. Tapi kalau menurut orang lain, ini RH udah beda nih. Mau turun, mau ini segala macam. Apa sebenarnya, kalaupun itu benar, apa sebenarnya yang disampaikan pelatih sama Abang? Kalau itu benar ya? Ya memang juga kan sepak bola sekarang kan memang harus turun semua gitu kan. Sebenarnya ya lebih di pressure lah sama Bang Saragi. Maksudnya kalau ya siapapun pemainnya emang harus kerja keras kalau mau main gitu ya. Juga jadi aku terpacu lah, maksudnya terpacu harus buktikan gitu. Apa mau pelatih ya, memang karakter dia memang harus menyerang sama-sama, bertahan sama-sama, ya aku harus coba rubah sikap aku lah untuk lebih bagus gitu. Oke. Jadi artinya ya sikap di dalam lapangan gitu maksudnya. Iya. Tapi bisa dikatakan berarti Coach Saragi ini punya betul-betul udah kena kali sama Abang ya. Jadi totalitas itu pun bisa muncul lebih gitu. Jangan, bahaya nanti. Oh, iya. Kiranya kita angkat-angkat nanti. Iya, enggak lah. Coach Saragi pun ngerti ini kalau didendang. Ini kan didendang, Coach. Kan nanya aku nih, Coach.
Jadi kira-kira oke lah bang. Kalau kita bicara tentang kedalaman tim sendiri gimana menurut abang? Saat ini sebagai pemain senior lah. Ya kita udah kompak di luar, kita di luar lapangan, di dalam lapangan juga kita udah nyatu, saling mengerti, udah mulai saling memahami lah semua juga. Sering ngumpul bareng di luar gitu buat acara Pak Ari gimana gitu. Bukan duren ya. Ya itu lebih baik gitu menurut aku karena kekompakan, kebersamaan memang bagus untuk kita Lestarikan juga lah. iya ke depannya. Siap-siap. Jadi artinya sering ngumpul, jadi kekompakan tim sudah makin oke gitu bang ya. Iya benar. Apalagi tambah banyak anak Medan juga sebenarnya di Iya, squad kali banyak ini. anak lokal. Iya, banyak anak lokal. Kalau Ajis menurut abang gimana? Sebagai seorang pemain senior ngelihat seorang Ajis yang bisa multi talent main di mana bang? Itu salah satu yang mungkin racing star lah kita bilangnya. Ya kalau menurut aku ya dia bodyguard aku ya istilahnya. Bodyguard dia bandel juga di lapangan. Iya. Aku lihat kan juga dia bandel lapangan total gitu ya. Senang aku ada pemain kayak dia gitu. Aku dengar juga dia mau datang ke PSMS gitu. Itu juga aku buat oh bagus gitu kan. Jadi saling memahami gitu. Kuat memang total gitu. Iya. Jadi artinya memang ya dengan ada putra lokal, ada Pardan, ada Abang, ada si Ajis, lalu banyak lah pemain-pemain yang lain, ada Niko, ya kan. Jadi bisa dikatakan itulah membuat mungkin Abang optimiskah kita bisa berbicara lebih banyak nanti ketika bulan depan Liga 2 akan berjalan? Bukan putra lokal aja ya, maksudnya semua kok bisa ya kita sama mau dari luar mau dari apa ya kita udah di Medan gitu, udah di PSMS ya kita satukan tekad kita untuk bela PSMS ya harus mati-matian untuk PSMS. Ya. Gimana ciri khas PSMS, gimana cara main PSMS kita harus naikkan ke Liga 1 sama-sama. Ya oke. Tapi yang optimis dengan kolaborasi ini tadi. Harus optimis gitu, udah harus optimis yang nggak ada cerita istilahnya takut nama besar atau gimana. Sekarang kan kita udah buktikan di pramusim gitu. Ya. Udah satu pembuktian. Ya. Tapi kan abang pernah bilang, itu gini bang, banyak juga netizen masih bilang, ini kan lawannya tim A, tim B, tim C, sementara yang lain kan uji cobanya. Kalau abang sendiri ngelihat gimana sebenarnya? Kalau aku sendiri nggak peduli mau lawan tim mana, yang penting kita setiap main menang gitu. Gak ada peduli mau lawan tim apa gitu. Yang penting kita tiap pertandingan bisa menangkan pertandingan. Itu untuk kita di kompetisi membuat kita lebih percaya diri. Oke. Banyak juga ini balik bang, banyak orang membandingkan lah tim kita. Tapi lucunya kan kita selalu membandingkan ada asingnya berarti udah bagus gitu. Walaupun saat ini mungkin ada bocoran satu pemain udah hadir, abang bisa jawab apa tidak lah dari Brazil kalau nggak salah ada gosipnya gitu. Itu menurut abang apakah asing itu nanti sangat membantu sekali untuk mempermudah PSMS ke Liga 1 atau gimana kira-kira abang sendiri sebagai pemain? Ya kalau menurut aku asing memang pasti dia harus membantu karena dia kan juga dari luar kan gitu, memang pemain dari luar untuk membantu kita di tim lah. Sebenarnya ya gimana ya, maksudnya asing ini harus juga jadi contoh lah buat kita di luar atau di dalam, kita buat jadi contoh gimana kita juga bisa mau belajar sama dia karena dia udah main di mana-mana gitu aja sih. Siap. Kalau abang cocokan sama orang Latin atau apa? Kalau bisa kerja sama gitu. Kalau abang selama di liga atau di sepak bola profesional ini? Ya ada sih gimana aja coba supaya kita bisa dia adaptasi cepat lah sama kita. Kita terima lah. Siap. Gimana dia bisa adaptasi cepat, bisa berbuat untuk SMA. Oke. Bang, kita pernah ngobrol tapi off record ya, abang bilang pelatih fisik oke lah meningkatkan stamina secara cepat lah kita bilang Coach Roni. Kalau abang sendiri ngelihat gimana sebenarnya sosok Coach Roni untuk memacu jantung, memacu paru-paru untuk bisa fight dalam setiap pertandingan. Karena kan Edi Remedi Cup membuktikan memang main kita kan kencang semua, Pak. Siapapun yang dimainkan mainnya kencang, totalitas gila. Gimana kira-kira Bang Coach Roni ini sendiri? Ya, bagus menurut aku. Bagus juga kita jadi lebih kuat menurut aku. Tapi ya kalau aku sendiri dengan umur gini memang agak berat. tapi aku harus kuikutin juga. Aku masih bisa ngikutin yang muda loh. Betul. Masih bisa ngikutin. Jadi Anda buat tangse, jangan sampai kualitas Anda jatuh. Enggak. Saya bagus kok, main muda bagus. Banyak pemain muda juga. Siapa lagi pemain muda kita Bang? Chan luar biasa kali tuh. Baru siapa lagi Bang? Reki kan pernah Bang puji juga tuh kemarin sebelumnya. Bagus memang dia. Jadi kalau menurut Abang artinya ya tetap akan totalitas ya, walaupun latihan fisiknya bagaimana. Tapi kalau menurut Abang memang udah naikkah sekarang form seluruh pemain? Naik semua. Naik semua. Di Surabaya naik semua. Bagus. Apalagi dia pernah di Bali segala macam ya. Di Dewa. Udah pengalaman. Iya.
Udah pernah sebelumnya dilatih sama beliau atau pernah? Belum. Baru kali ini berarti. Siap. Terus Bang, gimana menurut Abang tentang tim lain yang satu grup dengan kita? Ada Sriwijaya, ada segala macam, ada juga Andik Firmansyah katanya ke Persiraja. Gimana kalau menurut Abang di kita kali ini, di liga kali ini? Untuk persaingan lah Bang. Kalau aku pribadi nggak terlalu banyak memikirkan tim lain karena aku harus memikirkan, kalau aku pribadi ya, mikir tim aku gitu, percaya diri untuk mau siapapun lawannya, mau siapapun pemainnya nama besar, yang penting kita udah kompak, kuat, mungkin nggak ada masalah. Siap. Jadi artinya Abang kalau ngelihat itu ya udahlah, biarkan tim lain memikirkan PSMS Medan jalan aja terus gitu ya. Ya, benar. Siap. Terus ceritanya bonus saya waktu di Ramayadi kemarin tuh. Alhamdulillah. Ya begitu di ruang ganti langsung dikasih sama bos. Pak Ari langsung? Iya, siap. Kapan-kapan jurnalis kasih lah Pak Ari. Oke, terus Bang, ya balik lagi lah. Ini Abang umur berapa sih Bang? Kemarin Abang bilang ini masih mau lanjut lagi main bola kan? Karena Kambal butuh RH untuk ditonton. Terus. Enggak, karena betul ya dong. Kalau kalian perhatikan, pernah aku tuh malas sekali buat konten Bang. Ya. Musim lalu tuh. Karena ada RH, tiba-tiba ada RH aku semangat lagi dong. Jadi makanya cocok dijilat nih Bang. Ya terus Bang, kalau artinya oke lah PSMS Medan tuh pasti bisa berbicara jauh lah menurut Abang. Tapi kalau kalau di Sumatera Utara mungkin semua fans yakin lah kita bisa kalahkan di Sumatera Bang ya. Tapi kalau yang daerah lain tuh ada nggak yang bisa Abang takuti secara pribadi sebenarnya? Maksudnya ada satu tim yang lebih kuat lah di Sumatera. Kalau Sumatera mungkin bisa kita menangkan. Kalau di luar, di luar. Yang dari Jawa kan gila-gilaan Bang. Apalagi kayak Maluku Utara gitu. Mau tidak mau kan pasti akan jadi lawan kita juga nanti di babak berikutnya. Kalau aku mungkin kita di grup ini aja dulu kita selesaikan. Aku nggak mikirin grup mau yang di mana gitu. Maksudnya kita lolos di sini aja dulu. Gitu. Satu persatu gitu, step by step gitu. Karena kok kita mikir gitu banyak gitu pingsan kita ada 24 tim. Gitu. Tapi artinya kalau kita selesaikan dulu di Sumatera, peta Sumatera, baru kita lompat ke peta berikutnya. Ya, baru kita pikirin lain gitu. Bang, kalau Abang sendiri sebagai pemain, kalau nanti teladan misalnya renovasi kan Bang, renovasi teladan, kita harus ke Baharudin. Gimana menurut Abang sendiri? Kalau aku berharap ya mudah-mudahan kita masih di teladan, kalau bisa. Tapi kalaupun enggak ya nggak ada masalah. Di Baharudin juga kan masih sekitaran Medan juga kota Medan, nggak ada masalah. Jadi artinya itu nggak masalah segala macam. Dimanapun sama juga PSDS main di lapangan itu, Sada main di lapangan itu. Tapi sepengetahuan Abang pakai pemain pro ada nggak 3 klub satu stadion Bang? Kayaknya 2 ya. Dua kan? Dulu Produta sama PSMS gitu. Iya kan? Iya 2 kayaknya. Di luar negeri kan Bang? Di luar negeri gitu juga kan? Nggak tahu lah kayak mana ya jalan ceritanya. Mau kayak mana stadion, yang penting artinya PSMS Medan dengan ada Rahmat Hidayat siap main di mana saja. Ya. Oke, terus Bang, terakhir lah ini Bang, kepada supporter lah Bang, yang luar biasa ini udah jam berapa? Jam berapa sekarang? 10. Jam 10. Mana Bang? Terakhir lah Bang. Udah berapa nih percakapan kita? Ada 10 menit kan? Gimana kira-kira Bang? Sesuai dengan janji dong kan? Gimana kira-kira? Ya, alhamdulillah kemarin di pramusim supporter total ya, maksudnya ya mudah-mudahan nanti di liga lebih lagi juga supaya semangatnya. Kita harus akui, menurut aku ya juga di pramusim kemarin kita banyak dibantu supporter juga, maksudnya semangatnya itu menggila, tapi jangan terlalu over kalau menurut aku. Kalau aku juga terlalu over, terlalu banyak buat saking semangatnya, tapi itu memang udah aku bilang itu karakter aku, nggak mungkin aku rubah gitu. Betul. Pasti karena supporter kayak gitu pasti juga kita mau memberikan lebih dari 100% kok bisa. Ya ini jadinya jebol-jebol Pak ya. Tapi kan kalau dari medis kira-kira aman lah nanti Bang ya? Ya mudah-mudahan lah pas di liga aku udah sembuh juga udah. Tapi ini udah enakan udah bisa jogging. Jadi yang fisioterapi PSMS Medan juga cepat tanggap lah langsung ya? Iya, siap. Siap. Oke lah, itu aja dongan-dongan, karena perjanjian memang cuma 10 menit ya dongan-dongan ya. Jadi abang-abang yang membantu pun 10 menit. Tapi artinya Rahmat Hidayat punya keyakinan dan kita juga para supporter ayo doakan dan kita berikan support yang luar biasa dimanapun nanti medannya PSMS Medan untuk berlaga. Jadi itu aja, mungkin kita udah jam 10 malam, beliau juga butuh istirahat, besok mau latihan lagi dan saat ini ada masalah sedikit di kaki beliau tapi bukan cedera parah. Mudah-mudahan langsung selesai permasalahan dan bisa bermain nanti di Liga 2. Tanggal berapapun nanti akan diketok. Ya, Siap. itu aja Bang. Siap. Oke, itu aja, makasih banyak dongan-dongan dan tetap dukung PSMS Medan. Makasih banyak.